mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara Murkaan. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilot Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Semula Nilot Paladala tidak percaya bahwa sosok gadis yang berdiri di depannya bukan Udiani. Tapi setelah gadis itu mengaku bernama Kencana Jingga, baru Nilot bisa menerimanya. Sekarang timbul masalah lain. Nilot kesal karena rupanya selama ini, semenjak menghilang di pinggiran sungai, Gunadarma diam-diam telah menjalin hubungan asmara dengan gadis lain. Bahkan mereka tinggal di dalam satu ruangan goa. Kau baru percaya kan? Kapan kau kenal Kakang Gunadarma? Kapan ya? Ya, sudah agak lama juga. Aku lupa harinya. Aku tahu perempuan seperti kamu. Ada apa? Kok sepertinya kau kurang suka pada aku? Bukannya kurang, tapi aku memang tidak suka pada perempuan mata keranjang. Urakan. Sebentar. Ini pasti ada salah paham. Tidak. Aku tahu. Aku sadar apa yang baru saja aku katakan. Kamu memang perempuan urakan, doyan laki-laki, dan hidupmu liar seperti kada. Jangan sembarangan bicara ya. Kamu juga jangan sembarangan ngajak laki-laki tidur dalam goa. Oh, rupanya kau cemburu ya? Apa? Cemburu? Kakang Gunadarma itu sudah seperti kakak kandungku sendiri. Aku sangat menghormatinya. Dan dia pun orang baik-baik. Budi pekertinya luhur, perbuatannya menjadi suri tola dan orang banyak. Loh, memangnya kenapa? Aku juga berpendapat begitu. Aku juga salah seorang pengagumnya yang setia. Kau bukan mengaguminya, tapi tergila-gila dan ingin menguasainya. Dasar mata keranjang. Kenapa kamu tidak cari laki-laki lain yang pantas untuk memuaskan dahaga nafsumu? Aduh, begitu besar marahnya. Tentu saja aku marah. Karena aku tidak rela Kakang Gunadarma jatuh ke pangkuanmu, perempuan jalan. Hei, jaga mulutmu. Kau pikir aku tidak bisa marah? Mau marah? Silakan. Aku tahu namamu Nilot Paladala. Iya. Kau cucu Biung Sinom dan Kibale Oro-Oro. Tentu saja kamu tahu. Pasti Kakang Gunadarma yang memberitahu, kan? Baik. Kalau begitu, sekarang kau mau apa? Aku mau membawa Kakang Gunadarma pulang ke rumahku. Dia sedang sakit. Aku yang merawatnya. Sekarang dia sudah sembuh. Lihat saja sendiri kalau tidak percaya. Dia sudah sehat. Ayo masuk. Apa? Aku kau ajak masuk ke guamu yang mesum itu? Iya. Aku perempuan jontrot. Perempuan jontrot masih punya rumah, tapi kadal memang tidurnya dalam goa. Begitu rupanya. Baik, kau ingin membawa Kakang Gunadarma ke rumahmu? Silakan. Tapi kau tidak akan kuizinkan membawanya begitu saja. Aku tidak perlu minta izin perempuan kadal. Kau begitu rebut dia dari tanganku. Akan kulakukan sekarang juga. Nilot langsung menyergap dengan garang. Serangannya datang bagaikan gelombang silih berganti, berdebur, menghantam karang. Dendamnya pada Biung Sinom sang nenek tumpah ruah pada Kencana Jingga yang sekarang menjadi lawannya. Sebaliknya, Kencana Jingga melayaninya dengan tenang dan sikap hati-hati. Dia tahu Nilot mempunyai kekuatan tersembunyi. Jangan! Tahan, Nilot! Tahan! Nilot,
Kau tak apa-apa? Kau terluka? Tidak, aku tidak apa-apa, Kakang. Jingga, kau juga tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Kakang. Mengapa kalian bertarung? Ini pasti terjadi salah paham di antara kalian. Sebaiknya kita selesaikan saja dalam gua. Ayo Nilot. Tidak, Kakang. Aku bukan manusia goa. Dan bagiku persoalan ini sudah selesai. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Nilot, mau kemana? Jangan pergi dulu. Nilot. Dia pergi juga. Dia cemburu padaku, Kakang. Bodoh. Ini bukan saatnya cemburu. Kita sedang berperang melawan kejahatan Byung Sinom. Tak ada lagi waktu untuk memikirkan yang lain. Apalagi cemburu. Gadis itu punya kekuatan tersembunyi, Kakang. Pukulannya keras dan mematikan. Pasti dia punya senjata rahasia. Aku bisa merasakannya. Tapi dia salah kalau beranggapan bahwa dengan senjata rahasianya itu dia bisa membinasakan Byung Sinom. Ini untuk keselamatanmu, Lokapala. Kamu harus dikurung. Kamu tidak boleh keluar kecuali bersama ibu atau ayahandamu. Kamu lihat, itu di luar juga sudah ada puluhan prajurit berjaga-jaga. Mereka akan mengawasi setiap orang yang keluar masuk istana. Apa ada yang mengancam keselamatan saya, Ibu? Ada. Siapa? Musuh-musuh kita. Mereka sangat berbahaya dan akan berbuat apa saja untuk menghancurkan kita. Tapi kamu tidak perlu takut. Kita tidak sendirian di istana ini. Masih banyak panglima perang, perwira pasukan, dan pendekar-pendekar tangguh berdiri di belakang kita. Pasti mereka tidak akan tinggal diam kalau melihat kita dalam bahaya. Kalau Ayahanda Maharaja termasuk musuh kita atau bukan, Ibu? Entahlah, Lokapala. Ibu tidak bisa menjawab pertanyaanmu dengan tegas. Dia memang ayah kandungmu dan suami ibu. Kita bergaul dengannya setiap hari. Bercengkrama, bercanda. Tapi kita tidak akan pernah tahu isi hatinya. Oh iya, apa benar Dewa Kinara kabur dari rumah Bu Sudanda, Ibu? Tahu dari siapa kamu? Dayang-dayang, semuanya bercerita padaku. Mungkin juga benar dia kabur. Sudahlah, biarkan saja. Jangan ditiru pekerjaan anak berandalan. Katanya sampai sekarang belum pulang, Bu. Mengapa kamu mengurusi Dewa Kinara? Urusi saja dirimu sendiri. Dewa Kinara juga biar mengurusi dirinya sendiri. Buka pintunya, Byung Sinom. Buka pintunya. Aku lapar. Aku mau makan, Byung Sinom. Minta minum. Aku haus sekali. Air. Berilah aku air, Byung Sinom. Tolong aku, Byung Sinom. Aku bisa mati kalau terus-terusan begini. Aku belum mau mati. Oh, aku haus. Aku mau minum air. Tolong aku. Bagaimana Bu Sudandai? Sudah ada hasilnya kerja kalian bertiga? Belum, Gusti Ratu. Tapi kami justru mendengar berita yang aneh. Berita mengenai apa? 2 hari yang lalu, Purnawijaya dan Balapati Jagat Palaka memimpin 200 prajurit Telik Sandi keluar dari istana. Mau apa mereka? Konon kabarnya mereka juga mencari Pangeran Dewa Kinara. Untuk apa? Oh, Dari mana kalian tahu? pasukan Telik Sandi yang kami sebar ke seluruh kota raja sering berpapasan dengan mereka. Oh, Dan salah seorang di antara mereka mengaku terus terang pada Telik Sandi kita bahwa mereka juga mencari Dewa Kinara. pasti mereka menjalankan perintah Pramodawardhani. Iya, perintah siapa lagi, Gusti Ratu? Purnawijaya dan Balapati Jagat Palaka adalah orang-orang Sailendra
Mereka juga anjing piaraan Pramodawardhani yang setia. Menurut pendapatmu, kesimpulannya bagaimana, Bu Sumaya? Jelas itu menunjukkan Pramodawardhani khawatir, Gusti Ratu. Iya, dia takut Pangeran Dewa Kinara mengalami sesuatu di jalan dan mereka akan dipersalahkan. Memang bisa saja terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Yang buntutnya bisa membuat geger seluruh istana Mataram. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya Pangeran Dewa Kinara tewas. Apa katamu, Bu Sumaya? Dewa Kinara mati? Misalnya, Gusti Ratu. Istana Mataram boleh geger. Boleh terjadi pertumpahan darah di antara dua wangsa. Tapi aku tidak ingin melihat anakku mati dengan cara senista ini. Dan kalau memang aku harus kehilangan Dewa Kinara, kalian semua juga harus binasa. Kita semua akan mampus. Ampun, Gusti Ratu. Saya hanya mengatakan misalnya. Cari misal yang baik. Jangan meramal anakku mati. Rakai Watan, istri tua Sri Maharaja Rakai Pikatan, benar-benar gusar mendengar laporan ketiga orang busu yang sama sekali tidak memuaskan hatinya. Bahkan pembicaraan Bu Sumaya membuatnya jengkel dan tersinggung. Maka setelah tamu-tamunya pulang, dia buru-buru masuk ruangan biliknya, melangkah mondar-mandir dengan wajah gusar, lalu berdiri sesaat di depan kaca lemari, duduk di tepi ranjang sambil mengumpat. Bodoh, busu-busu celaka. Tiga-tiganya goblok. Mestinya mereka sudah bisa melacak kemana larinya Dewa Kinara. Dasar pemalas, tak becus kerja. Tapi bagaimana kalau Dewa Kinara tak bisa ditemukan? Soalnya anak itu tak pernah pergi kemana-mana. Pasti dia tersesat jalan. Oh, Dewa Kinara, mengapa kamu melakukan pekerjaan tolol itu? Mau pergi kemana? Semua ini gara-gara lo kepala. Mungkin saja Dewa Kirana kabur karena diancam. Dia takut, lalu kabur. Jangan hanya Rakai Watan yang gelisah seperti cacing kepanasan. Tapi Pramodawardhani juga harus merasakan betapa sedihnya kehilangan anak. Siapa itu? Shh, jangan keras-keras bicaranya. Kakek Bale. Apa yang kakek lakukan di sini? Kamu kemana saja, Nilot? Mencari Byung Sinom. Sudah ketemu? Belum, Kek. Aku sampai kesal. Biasanya dia sering muncul kan ya, Kek? Kalau ingin ketemu Byung Sinom, tunggu saja di sini. Nanti dia juga akan ke sini. Ada apa, Kek? Ada apa, Kek? Kok narik nafas panjang? Sedih juga kalau melihat Kamulan seperti ini. Kasihan Gunadarma. Jerih payahnya selama ini bisa sia-sia, tidak ada artinya. Nah, ganti sekarang kamu yang narik napas panjang. Ada apa, Nilot? Ingin ketemu Gunadarma? Nanti kita cari sama-sama setelah urusan Byung Sinom Edan ini selesai, ya? Apa semua laki-laki begitu ya, Kek? Laki-laki yang mana? Begitu apanya? Ayo, kalau bicara yang jelas, Duk. Biar kakekmu ini juga jelas mendengarnya. Apa semua laki-laki gampang terpengaruh bujuk rayu perempuan, Kek? Ya, tidak semua, Duk. Apa mereka tidak punya rasa kesetiaan pada seorang perempuan saja? Ya tidak semua begitu. Ada saja yang setia. Mau tahu contohnya? Ini
kakekmu ini tergolong laki-laki yang setia pada istri, Nduk. Kalau setia, kok cerai sama nenek? Kamu tahu sendiri nenekmu seperti apa, iya kan? Iya. Masa kakekmu ini akan kuat kalau setiap hari dimaki-maki, kadang-kadang ditendang sampai keluar pintu? Nenekmu itu sungguh keterlaluan, Nduk. Kalau misalnya kakek punya istri yang baik, pasti setia, iya? Wah, jangan tanya begitu, Nduk. Pasti kakek akan setia banget. Istri kakek itu akan hidup tenang dan bahagia selamanya, Nduk. Dia tidak boleh kerja apa-apa. Biar kakek saja yang kerja. Kakek yang mencari nafkah. Iya. Dia tugasnya hanya berdandan, Nduk. Merawat muka, melangsingkan badan. Supaya apa, yo? Supaya kakek balik ini betah di rumah. Kakek balik jorok. Iya, memang jorok, Nduk. Nanti kalau kamu sudah punya suami, pasti juga jorok. Kalau hidup ini tidak ada joroknya, wah, sepi, Nduk. Tidak ada bayi yang lahir ke muka bumi, ya kan? Kakek, jangan bicara begitu. Ada apa, Kek? Itu, lihat di lantai atas bangunan Viara itu. Kok seperti bayangan orang ya, Kek? Apa yang dikerjakannya di situ? Mereka terus mengawasi sebuah bayangan yang bergerak-gerak di lantai atas di antara gundukan-gundukan stupa. Mata Nilot sampai melotot tak sekejap pun melepaskan bayangan mencurigakan itu. Ki Bale oro-oro mencolek pinggang cucunya sambil berbisik. Masa kamu tidak kenal? Nenek Byung-sin. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur, sampai jumpa.